Sobat Bongkar Abis, kita ketemu lagi. Kali ini spesial nih, karena ini udah kelewatan ya. Lucunya kelewatan nih. Jadi kenapa kita khusus kali ini bicarakan ini? Karenanya ada nih ya tuduhan. Ya nggak tahu nih siapa yang nyebarin. Kalau Intel kok murahan banget nih ya caranya ya. Dia sebutkan bahwasanya si ini Soros lagi. Soros tuh umurnya berapa sih sebenarnya? 94 tahun 94 sekarang. tahun. Kenapa masih dipanggil-panggil nih? Masih dipanggil-panggil, luar biasa Soros. Katanya Soros mendanai, gitu. Tempo lah, termasuk terus GBN. ya termasuk Lembaga katanya rapatnya kita di GBN tanggal 18. Masya Allah, gitu kan. Ini kan Boya apa sih? Kalau pakai istilahnya Rocky Gerung apa? Jangan dungu gitulah ya. Pakai nalar lah. Pakai nalar lah. Jadi biar orang-orang itu yang dipengaruhi percaya ya. Tapi dengan ini udah gugur. Nah kita gini, supaya tahu apa yang kita lagi bicarakan, kita lihat dulu ya. Baru kita bahas. Oke, kita lihat. Luar negeri lagi-lagi ingin mengacaukan kedaulatan kita. George Soros, miliarder globalis yang disebut filantrop. Dana Soros mengalir deras ke media-media independen seperti Tempo, Suara.com, Konde.co, hingga Hukum Online. Lihat tokoh-tokoh di balik petisi anti-revisi Undang-Undang TNI, Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Andreas Harsono, Human Rights Watch, dan Adnan Topan Husodo, Todung Mulya Lubis. 18 Maret 2025, rapat tertutup di markas GBN Eros Jarot, PDIP, digelar dengan LBH, Kontras, dan aktivis anti-TNI. Bahas strategi demo tolak revisi Undang-Undang TNI. Nah, udah lihat kan tadi? Coba deh, nalarnya gimana coba? Tanggal 18, ini salahnya kok pakai nyangkut Eros Jarot GBN lagi ya di bawah-bawah. Inilah salahnya. Tanggal 18 Maret. 18 Maret itu di sini nggak ada orang. Kita semua sedang berbuka puasa di teater populer. Tolong terjemahin itu apa artinya? Ini aneh ya. Coba deh. Dari satu ini aja udah gugur. Jadi besok lagi Buya jangan kelewatan gitu ya. Nah sekarang gini, yang menarik ada kiriman kepala babi, ya kan? Kepala tikus. Nah, tikus tanpa kepala. tikus tanpa kepala. Nah sekarang kita coba analisa. Ini kita masuk ke wilayah ekonomi dulu deh ya. Anjloknya saham, ya. Apa itu gara-gara kita juga? Nah, keresahan-keresahan dari orang-orang di PIK ya itu ya, yang menuntut keadilan. Apa gara-gara kita juga? Rapatnya di GBN lagi ya. Nah sekarang khusus deh, ya kalau kita tanya ke Anton dulu ya. Ini loh masalah Anjlok. kan anjlok nih loh ya. Turun bebas lagi. Turun lagi ya. Nah, apa gara-gara kita atau pengaruhnya juga ada dong ya. Kalau teror ini berjalan berarti kan ada kepastian hukum kan. Itu loh yang saya pikir ya. Yang ini juga harus jangan cuman sembarangan nuduh memojokkan orang, tapi realitanya kalian sendiri yang memojokkan pemerintah. Gimana? Ini sangat menarik ya. Ini kok bisa lagi-lagi asing lagi yang ditarik gitu. Dan George Soros lagi yang umurnya sudah 94 tahun. Pokoknya kalau ada serangan-serangan ini George Soros saja. Nah jadi gini, waktu bursa 18 Maret tadi, waktu 18 Maret yang dikatakan ada pertemuan Rapat di GBN. di GBN Dipimpin itu Eros Jarot itu ya. pas Gila. bursa itu lagi jatuh. Pas bursa lagi jatuh, kok bisa bursa pas jatuh terus ada pertemuan gitu. Nah ini begini, kita lihat memang kejatuhan dari bursa ini memang ada yang bermain. Kalau saya berpendapat begitu, di luar dari ekonomi lalu kemudian ada yang menunggangi ekonomi ini. Ya, ekonomi memang lagi melemah, itu harus kita akui. Tetapi kemudian ada yang menunggangi. Nah, siapa yang menunggangi? Yang paling gampang adalah asing. Nah, kalau ada yang maksudnya bukan paling gampang. Yang paling gampang menuduh. Iya, yang dikambing hitamkan gitu ya. dikambing hitamkan adalah asing. Ya karena Nah, asing nggak bisa membela diri. Satu, nggak bisa membela diri. Lalu yang mengatakan begini selalu dikatakan bahwa pemerintah yang membuat narasi itu selalu defense. Kan gitu kan ya. Wow, kita nggak apa-apa nih ekonomi kita. Ini ada yang mau serang gitu. Pertanyaannya, apakah narasi tadi itu oleh pemerintah? Kalau saya berpendapat begini Mas Eros. Ya. Ya Mas Lukas. Ini
kita mau mencoba untuk membongkar. Ya. Jadi saya setuju sependapat bahwa ini ada yang bermain. Tapi menurut saya bukan Luar asing. negeri, ya. Bukan luar negeri. Kalau kita lihat sejauh ini yang mengatakan bahwa asing yang bermain, dan kalau saya menuduhnya adalah lokal, dia mendiskreditkan asing untuk mendapatkan alibi. Nah, ya kan, bahwa bukan dia yang bermain nih. Dan juga dilihat bahwa supaya serangan-serangan ini yang mendiskreditkan pemerintah, tetapi dia tidak mendapatkan ya artinya yang menjadi diskredit itu, yang mendapatkan diskreditnya adalah asing aja, dan dia aman untuk bermain di situ. Nah, di sini dilihat bahwa pemerintah seolah-olah membela diri. Jadi orang ini bermain aman. Jadi bermain bahwa dia adalah menyerang untuk mendiskreditkan kepentingannya. Soalnya untuk juga kepentingannya dikaitkan dengan apa itu undang-undang TNI, undang-undang TNI dan begitu. sebagainya gitu. Iya. Nah, jadi di sini ada yang lokal berkepentingan untuk itu. Dan Nah, kita siapa lihat, itu? Nah, kita lihat lagi kemudian ada 2 tanda. Yaitu pertama, dikeluarkan juga ada survei dari LPMUI. LPMUI. Itu dulu kalau nggak salah Sri Mulyani dari situ juga ya. Sri Mulyani Ati pernah menjabat Basri. sebagai kepala ya, ketua Dulu waktu pernah dia menjabat. masih when she was young. Iya. Nah, terus juga ya Ati Basri juga pernah di situ ya. Nah, Iya. tiba-tiba sekarang keluar lagi. Begitu ini keluar lagi, beberapa hari ini 2-3 Pernyataannya hari apa sih pernyataannya tuh? bahwa ekonomi Indonesia suram. Wow. It's very serious ya, serius ya. Nah, lalu hari ini bursa jatuh lagi. Kalau asing yang bermain, ini pasti berkesinambungan karena dia keluar gitu. Keluar dari bursa, ini berkesinambungan gitu. Karena dia tidak mau masuk lagi. Tapi kalau kita lihat dari 18 Maret, kemudian bursa jatuh, kemudian 19 Maret, 20 Maret, ya. naik lagi. Ya, Rabu dan Kamis itu. Naik lagi gitu, 1% sekian. Oke, Jumat jatuh lagi. Dan kemudian sekarang Senin jatuh lagi. Jadi saya lihat ini tidak natural gitu. Jatuhnya ya bukan fluktuasi yang biasa. Kalau asing gimana? Kalau asing bermain biasanya dia langsung keluar nungsep terus ya. Iya, gitu ya. keluar terus. Bahwa di sini lokal ada yang membackup, kemudian dia mengambil saham-saham yang sudah murah atau buyback perusahaan yang sudah diizinkan oleh OJK, yaitu untuk mengangkat lagi. Tetapi kita lihat. Ya, berarti kalau itu OJK dalam hal ini juga nggak begitu selamat kalau lihat dalam kondisinya loh. Oh iya. Dan bahwa di situ adalah buyback tanpa RUPS itu adalah untuk menyelamatkan. Tapi tidak boleh jangka panjang gitu ya. Satu, tidak boleh jangka panjang, dan kedua adalah baru 1 hari turun begitu sudah dibuat peraturan seperti itu gitu. Jadi ini menunjukkan juga bahwa OJK panik. Nah, gitu. Seharusnya ya biasa saja gitu, kalem aja gitu kan. Nggak usah langsung diinikan dengan peraturan yang bombastis lah, yang sebetulnya tidak sesuai dengan mungkin sedia payung sebelum hujan. Bisa juga gitu. Jadi gitu Mas. Jadi saya rasa ini memang ada yang bermain, dan menurut saya ini lokal yang terburu-buru untuk mendiskreditkan pemerintahan yang sekarang. Nah, coba nih. Kalau ini orang media deh. Ya, saya melihat sebagai orang media. Ini gejala lumrah biasanya terjadi di negara-negara Republik Pisang, Mas. Yang istilah itu untuk merujuk negara-negara di Amerika Latin, negara-negara yang diktator, selalu menyelesaikan persoalan dengan cara-cara teror gitu. Nah, ini yang menimpa majalah Tempo itu adalah dalam istilah media kill the messenger. Iya. Bunuh pemberi pesan, halangi pemberi pesannya. Karena majalah Tempo ini sangat kritis dan dia harus dibungkam. Yang bocor halus. Tetapi kan karena kita tidak sepenuhnya diktator, makanya harus dibungkam dengan cara diteror, dikirimi babi tanpa kuping, kemudian dilanjut dikirimi tikus tanpa kepala. Nah, ini cara-cara yang kalau siapapun yang melakukan, pasti mereka yang apapun lah, punya kepentingan di kekuasaan juga lah ya, untuk agen-agen kekuasaan atau orang elit-elit yang mungkin sedang ingin ada permainan politik. Tapi yang kalau dikaitkan dengan analisis Bang Antoni tadi, ini kan malah jadi pemberitaan besar. Nah, kalau jadi pemberitaan besar, pemakaian teror
itu berarti justru akan membuat investor takut saham jatuh. Jadi kaitannya itu dan uncertainty, ketidakpastian itu menjadi lebih tinggi ya. Ini Mas, pemberian teror dengan kepala babi itu mengingatkan film mafia The Godfather kan. Jadi kalau The Godfather yang dikirim kepala kuda ditaruh di tempat tidur. Ini persis kayak gaya-gaya mafia. Jadi negara ini makin lama jadi kayak makin mafia kalau teror-teror seperti ini diberlanjutkan ini, dan udah pasti akan makin nyungsep tuh IHSG. Nah, saya mau nanya nih Mas. Saya mau nanya. Tempo mengkritisi pemerintah ini kan sudah lama. Dan bahkan waktu di pemerintahan Jokowi ini lebih sadis lagi. Sekarang nih saya ngelihat bahwa Tempo ini nggak kritis-kritis banget gitu kan. Nah, kenapa sekarang baru ada yang mengirimi itu? Nah, saya tahu saya di belakang pasti. Kok dulu aman-aman aja, sekarang nggak, maunya apa nih, gitu kan ya? Lawannya Prabowo gitu. Kalau saya menduganya seperti begitu juga gitu. Ya. Artinya gini. Jadi gini. Banyak orang yang mungkin nggak paham maksudnya ya. Gini. Yang kalau salah tolong benerin ya, Pak Prabowo. Itu orang awasin. Bantuannya itu ada maksud tuh. Jangan-jangan yang nyebar malah doi gitu kan ya. Ya, maksudnya gitu kayak ya. Jadi bermain di air keruh gitu ya. Iya, jadi kan memicu ini kan yang tadi sehingga pemberitaan ini akan semakin masif kan begitu. Biar dikira yang melakukan pemerintah atau pendukung pemerintah. Enggak, kita gini loh. Kesan yang ingin dibangun. Bukan gini, ada kesan yang bangun nih gini. Pernah kan satu meme dulu sering banget, enak zamanku toh. Nah, mungkin juga ini juga message untuk mengatakan enak zamanku toh, nah zamannya siapa? Enak zamannya aku toh, gitu, sing seko Solo gitu kan. Kalau saya lagi-lagi tidak enggak ini saya kan ngikutin cara berpikir kamu tadi. Ini Mas, kalau saya ini melihat, saya khawatir nih elit kita, elit kekuasaan ya, baik yang sedang bertarung atau sedang berkolaborasi. Ini yang saya khawatirkan ini loh, permainan cara berpikir inward looking dalam hal paradigma berpikir, merasa diri paling benar dan sebagainya. Tapi kalau sedang mencari kesalahan, mencari dalih, outward thinking, selalu yang disalahkan asing itu. Seolah asing itu punya kepedulian. Seolah Soros yang sudah pikun, sudah budek, saya tahu dia sudah tidak lagi bisa mendengar kan usianya. Dan dia sudah lepas itu semua. Dan gini, saya kan punya pengalaman ya, waktu saya diminta sama Gus Dur kan, saya nemuin Soros kok. Saya bertemu langsung ya, sama juga tangan kanan dia perempuan tuh ya di Thailand. Saya ketemu sama dia juga ya. Dia tahu kok siapa Eros Jarot itu kan ya. Jadi agak aneh juga ya. Eros Jarot yang terkenal nasionalis itu. Sementara sih itu aduh, kadang-kadang saya ketawa. Soros itu Bu ya, kalau bikin gitu tuh agak sedikit lah, yang agak intelek dikit ya. Jadi dipercaya. Nah, dengan cara-cara seperti ini mungkin juga dibingungkan. Jadi gini loh Mas Antoni. Ekonomi semakin kacau gitu kan, ada kepastian politik juga nggak ada. Tiba-tiba ada pertemuan Puan sama siapa? Surya Paloh dan Jokowi. Jokowi bilang mungkin mau ada pertemuan sama Megawati. Ini mungkinnya itu gara-gara si Puan atau ini. Emang Puan sama ibunya kadang-kadang kan saya kan orang pernah tahu banget gitu ya. Ya, memang Puan kadang-kadang begitu. Gitu. Jadi apakah Puan itu representasi dari PDI secara menyeluruh? Enggak juga. Dalam hal itu makanya dikaitkan dengan teror-teror ini. Jual di satu numplek. Ya terang aja investor, ini mau kemana sih ini Indonesia, betul nggak tuh? Gimana kira-kira gimana? Nah ya itu, bahwa memang ada mendiskreditkan dari pemerintah ini, dan kemudian ada yang free rider lah ya, yang menunggangi ya, yang menunggangi untuk mengalir di air keruh. Nah, mengalir di air keruh. Jadi memang pertanyaannya sebetulnya siapa gitu kan? Ini pasti Tempo ya, majalah Tempo dikirimi hal-hal seperti begitu untuk mendiskreditkan. Siapa yang didiskreditkan dalam hal itu? Pasti ya, pemerintah dong, kan? Iyalah. Nah, saya tidak percaya di dalam 5 bulan ini bahwa pemerintah itu bisa
bertindak seperti itu gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan Dia Prabowo harus cepat. bukan manusia tipe Nah. seperti itu. Jadi tidak mungkin. Yang bisa mungkin manusia seperti itu adalah rezim yang lama ya. Nah itu. Nah, yang itu misalnya Kalau yang kalau jadi kalau Anthony pertarungannya. itu udah jelas lah, Anthony udah jelas itu ya. Jadi gitu loh ya. Ya kalau saya Artinya- sudah jelas bahwa di sini adalah Jokowi masih bermain. Jokowi masih bermain di sini. Untuk siapa? Bukan untuk dia berkuasa lagi, untuk anaknya secepatnya berkuasa gitu. Nah, ini yang harus benar-benar diwaspadai gitu. Jadi ini bilang asing yang bermain dan sebagainya, menurut saya ya ini untuk kepentingan supaya lokal ini tapi gini supaya loh, lokal Bang- tertutupi gitu. Bang Antoni, hitungan politiknya ya. Kalau Prabowo jatuh ya si Fufafa ini bisa gampang gitu ya, enggak lah gitu ya. Itu pasti ada perlawanan. Pasti sengit. gejolak besar. Iya, nggak Pasti mungkin gejolak lah. besar. Itu Menjatuhkan Fufu Fafa jauh lebih mudah lah ketimbang ya, Prabowo. kita kayak sih bermimpi di siang hari itu. Iya. Ya kan? Iya. Gimana kira-kira kayak Iya. gitu? Nah, tapi saya masih ini Mas, tertarik ya mencoba sedikit beda dengan Iya. Bang Antoni ini. Menurut saya ya pasti yang bermain memang aktor-aktor Yang berkepentingan. gitu. Tapi bisa jadi memang bagian dari apapun lah. Kekuasaan ini kan kadang tidak bersifat tidak homogen gitu loh. Jadi ada yang bermain dalam arti dia ingin mencari kredit, Tempo Cari itu muka, cari muka gitu. cari muka, kemudian di teror gitu. Nah, apakah itu yang ingin cari muka orang-orang lama, orde lamanya era Jokowi atau orde barunya era Prabowo, ya kita lihat aja. Tapi ya kalau saya melihat yang paling penting gini Mas, kenapa tidak ada tindakan respon dari pemerintah, polisi dalam hal ini, untuk mencoba melihat kasus itu ya, sebagai negara itu kan memfasilitasi, Iya, ada betul, pelanggaran hukum, ada Iya. teror, kok diam. Kemudian yang paling konyol Mas, itu komentar-komentar orang pemerintah itu loh. Jubirnya itu Jubirnya ya. si Hasan Nasbi atau siapa itu, dia dengan culunnya hanya bilang dimasak saja. Dimasak. Itu menunjukkan ya kecurigaan saya, kenapa orang yang bergabung di kekuasaan otaknya kosong ya. Otak kosong gini. Dia menyampaikan itu sebenarnya kan semacam apa ya? Impulsif saja. Ketika di doorstop, wartawan tanya bagaimana komentar soal teror babi itu. Nah, karena dia nggak tahu apa yang dibicarakan dan dia harus ngomong hati-hati, memastikan harus menyenangkan bosnya, kekuasaannya, dia hanya dimasak saja. Nah, itu guyonan yang sama sekali tidak lucu dan bodoh. Nah, itu sudah banyak lah bahwa pejabat-pejabat kita beberapa tahun terakhir ini mempunyai komentar-komentar seperti itu. Misalnya dia bilang kita kekurangan protein, makan aja belalang. Justru itu jadi kebiasaan makan sekarang. aja. Prabowo sendiri bilang cabai mahal, jangan makan yang pedas-pedas. Iya. Kedelai mahal, jangan makan tempe. Artinya hanya bisa menegasi sebuah pernyataan publik yang keluhan, tapi bukan mencari solusi, tapi hanya. Tapi kalau itu juga masalah pasar modal nih ya, kan dia bilang saya nggak main saham kok, nggak ada pengaruhnya gitu kan. Nah, ini gimana itu apa dampaknya kan cukup serius tuh ya. Kalau saya lihat, saya bukan seorang ekonom, tapi seorang kepala negara bicara seperti itu gimana ya? Gitu kira gimana sih? Iya, ini yang kita sayangkan. Seharusnya komentar seperti itu tidak boleh. Tidak perlu ya. Tidak perlu, karena ya kita tahu bahwa saham itu adalah barometer dari kehidupan ekonomi, itu kan dari arah ekonomi kita. Kalau saham jatuh, itu dampaknya adalah beberapa perusahaan itu bisa bangkrut, bisa gagal bayar. Split overnya gimana tuh ke bawah? Wah, kalau terjadi di begitu, mana-mana. Pasti dia punya efeknya itu pasti sangat dahsyat gitu. Antara lain? Nah, kalau kita lihat seperti kejadian di 2007-2008 financial crisis, itu kan kemana-mana. Jadi artinya pada saat itu suku bunga naik ya, karena ada ini krisis ekonomi, suku bunga akan naik. Jadi akan orang-orang ini yang mempunyai kredit perumahan, mobil nggak bisa bayar, suku bunga akan naik gitu. Udah pasti begitu ambruk, banyak harga barang-barang gagal di bayar, pasaran naik kan? akan naik, Oh, pasti gitu. akan naik. Sementara gitu. daya beli Nah, sangat turun ya. turun kan kalau sudah bangkrut itu kan banyak PHK kan, banyak PHK itu jadi kontraksi ekonomi ini. Jadi sangat bahaya. Ya seharusnya komentar-komentar itu ya jangan dianggap remeh lah. Bahwa benar bahwa yang memain saham itu adalah kalangan menengah atas gitu.
sebagai investasi, alat untuk investasi. Boleh juga dilihat sebagai spekulasi, kan gitu. Ada yang memang menggunakannya sebagai spekulasi. Oke, jadi kalau boleh nih ya, nih kita pesan juga dong kepada teman-teman di pemerintahan ya. Kita juga harus bantu pemerintahan. Cara kita membantu yang memberi ini ya, masukan. Contohnya gini, hindari hal-hal yang tidak perlu dinyatakan secara publik, gitu. Harus tahu posisinya ya, sebagai apa dia bicara, itu sangat penting ya. Kedua, uncertainty ini harus segera. Contohnya gini ya, gini loh. Kita kan dituduh kita yang kan ngaco semua. Sekarang ini deh, masalah PIK 2. Penyelesaiannya apa? Ya kan? Udah. Masalah judi online. Memangnya rakyat nggak nunggu? Ya. Apakah hanya cukup tuh masalah PIK 2 nih contohnya ya. Itu cukup itu si siapa namanya lurahnya itu aja ya, atau kepala desanya. Nggak bodoh lah, masalah itu nggak bodoh. Terus masih lagi banyak hal. Contohnya juga masalah-masalah menyangkut masalah tadi ya. Kok masalah yang sangat serius, gue dibilang dimasak aja tuh kepala babi itu ya. Terus bilang, terus ada anak muda kabur aja dulu, dia bilang ya kabur kalau aja. bisa jangan pulang lagi. Jangan pulang Ya, lagi. gimana Kan, itu? Terus ya yang gelap kau gitu. Ya, kalau saya gini lah, kalau seperti itu untuk loh. menghindari ketidakpastian, Mas, untuk menghindari kasak-kusuk, gosip dan analisis-analisis, sebenarnya adalah pemerintah sebagai yang punya mandat, punya kuasa, punya aparat, itu harus menunjukkan bertindak gitu loh. Dengan mendatangi Tempo, kemudian meneliti, ya kan, polisi kan dengan segala CCTV macam-macam. Nah, tadi saya mau komentar ini, tapi bisa lah belum dilacak itu. Tadi saya mau komentar ini, tapi belum sempet. Sekarang begini, polisi mau memeriksa mau ke Tempo, gimana polisi itu keberpihakannya kepada siapa? Parcok. Ya, tapi itu asumsinya berarti Jadi artinya kan ke sebelah sana juga gitu kan, beberapa itu Ya, didiamkan tapi juga. gini gitu. loh Antoni ya. Nggak, artinya begini, maksud saya harapan-harapan itu yang seharusnya dilakukan, dan kalau ini dilakukan maka sebetulnya keadaan kehidupan berbangsa ini baik. Tetapi karena itu tidak dilakukan, karena itu ada keberpihakan dan digunakan kepada oleh pihak-pihak tertentu, inilah hasilnya. Jadi Ya, ada intimidasi pun kepada rakyat, ya dibiarkan. Tapi ini diasumsikan inner circle Prabowo itu benar-benar dongok gitu ya. Enggak bisa gitu. Artinya Enggak, gini. kok diem saja itu aja. Iya, oke, Masa oke. nggak punya intelijen yang bisa Enggak, oke. Ini kan melacak contohnya kan seperti gini. Profesor Dr. Dasko itu kan berperan penting ya. Inilah tugas-tugasnya ya. Masa sih nggak dibagi tugas secara baik ini ya. Ini kan maaf ya, kita boleh tidak suka Jokowi, silakan ya. Tapi harus kita akui ya, bahwa untuk bagaimana mengelola ya citra politik pemerintah sangat bagus menurut saya ya. Walaupun itu dilakukan secara manipulatif ya, sehingga rakyat terbius. Tapi apapun namanya, saya katakan lebih baik mengelolanya, Ya, pencitraan setuju, gitu ya. setuju. Nah, sementara yang sekarang ini, coba nih Bung Dasko, coba pikirkanlah ya, ini sangat buruk sekali, betul sangat buruk pencitraannya. Padahal kita juga jangan terlalu bercuriga terlalu jauh lah. Saya kok yakin Pak Prabowo juga pasti punya niatan yang baik, tapi kalau tidak dibantu oleh samping-sampingnya kacau juga ya. Komunikasinya ya harus lancar untuk dia kepada publik bagaimana. Tapi sebelum itu Mas, begini, bahwa sebetulnya tidak ada yang tidak suka dengan Jokowi gitu. Yang tidak suka cuma dengan kebijakan yang dilakukan gitu kan. Secara private, secara personal itu tidak ada gitu. Tapi memang kebijakannya adalah yang menghancurkan bangsa ini. Ini yang harus kita kritik gitu. Anak yang kayak begitu masa jadiin ya, ya itulah. Aduh. Jadi bukannya masalah pribadi, tidak ada. Bukan. Gitu. Kita kalau umpamanya ya, kalau saja seumpama ya, nanya itu seperti siapa lah ya, taruhlah orang yang kita kredibel lah gitu ya, mungkin juga nggak ada kan orang yang bicara gitu ya. Tapi dengan lihat daftarnya Fufafa saja yang diterangkan Roy, masa sih tega gitu loh. Nah sebetulnya kan bukan terhadap pribadinya, ya, tapi bagaimana dia di dalam menyikapi Indonesia dengan kebijakan-kebijakan politiknya sebagai presiden, itu kan, gitu loh. Dan juga pada saat itu juga dengan melanggar, dengan mengintervensi konstitusi, nah itu udah jelas. Iya, makanya kalau pendekatan kita menurut saya adalah pendekatan normatif lah ya. Kita tahu memang ada politicking, permainan politik yang tapi
terlepas dari apapun permainan politik di belakang layar, gesekan antar rebutan kekuasaan dan macam-macam, dan pemerintah yang tidak homogen itu. Tapi harus ada tindakan-tindakan normatif ya. Kita harus menuntut itu, misalnya pejabat publik ya, seperti Jubir, kalau ada kasus teror yang yang tidak bermutu itu, dia harus mengutuk. Itu standar lah di negara-negara demokrasi. Nah, setelah mengutuk, setelah mengecam aksi-aksi teror itu, kemudian harus ditindaklanjuti dengan pembentukan tim untuk menyelidiki itu. Nah, nanti kalau kemudian, apalagi kita fact finding ya, kalau fact finding, kalau terbukti bahwa kekuasaan yang kemarin itu ternyata masih terus bermain karena masih menguasai parcok, nah kan bisa diidentifikasi, misalnya Prabowo harus segera memerintahkan Kapolri untuk mengusut itu. Tapi gini Mas ya, semuanya itu memang sengaja dipending. Contohnya, kita lihat kasus ijazah palsu sampai sekarang gitu kan, masih terus aja nggak selesai. Banyak kasus yang memang dipending gitu ya. Lalu pertanyaan kita, apa sih maunya? Ya, lalu yang maaf ya, sangat rendah sekali mutunya. Kayak tadi menyebarkan George Soros lah, Eros Jarot dengan GBN-nya seolah dibiayain gitu ya, rapat lah di sini. Ini kan aduh ya, maksudnya aduh saya juga kasihan sama, terus saja kita ini begini sudah ingin membantu pemerintah kok ya, supaya kerjanya sukses ya, bukan sebaliknya. Tapi justru cuman sifat kita ini bukan penjilat, itu aja bukan ya. Kita harus menjilat-jilat itu. Ya maaf aja kalau kita itu bukan tipologi kita. Nah, saya cuma minta kepada teman-teman kita juga gitu loh, kayak Pak Antoni, kadang-kadang kalau sudah Mas Antoni lagi ngomong bilang enggak aja gitu. Memang kita maunya yang fair dong ya. Nah, seperti juga Mas Lukas juga terhadap saya juga, bisa aja kita bertiga ini berpandangan yang berbeda tapi bertujuan satu, ingin membantu pemerintah itu dengan yang benar lah. Nggak usah kita nggak minta jabatan kok ya. Saya nggak pernah membantu pemerintah bekerja benar. Iya dong. Ya, benar. Berpikir benar, bertindak benar. Nah, artinya gini, dalam konteks itu gini Mas, dikaitkan dengan IHSG yang turun itu, kalau ini dibiarkan mengambang ketidakpastian, ketidakpastian kan investor semakin takut, semakin ngeri untuk menanamkan, dan padahal nanti capital flight lagi macam-macam dan semakin terpuruk. Nah, ketidakpastian itu harus diselesaikan. Problem harus diatasi, harus ada solusi. Jadi bukan karena tempo ya. Iyalah, tempo itu kembali tadi Mas, bukan penyampai karena pesan. Usman Hamid tadi kalau ada pesan yang salah bisa dikoreksi, tapi tidak bisa dong penyampai pesan itu gaya-gaya apa yang diteror diancam. Jadi saya setuju nih dengan Mas Lukas bahwa ini harus segera memang diatasi dengan komunikasi yang benar gitu yang baik ya. Sekarang gini, ini baru bursa. Kalau bursa itu dampaknya memang agak panjang gitu ya, dampaknya memang cukup dahsyat kalau sampai membuat beberapa perusahaan ini bangkrut, gagal bayar gitu. Nah, tapi yang lebih parah lagi ini, kalau ini meluas ke sektor moneter, nilai tukar. Nah, sekarang udah menjadi hampir ke 16.600 lagi. Sudah ke sana lagi. Terus dalam hal ini, kalau ini asing yang bermain, ini akan cepat nih. Nah, ini sekarang lambat, berarti saya melihatnya bahwa asing masih belum bermain gitu. Karena masalah dalam negeri semua nih ya. Iya, karena kalau di asing main, begitu dia tukar. Tapi yang saya heran, Soros belum turun berarti. Soros belum turun. Ya, ini yang saya heran. Kok saya nggak pernah dengar ya suaranya Sri Mulyani, ini kemana sih nih gitu ya. Terus suaranya Erlangga juga. Karena kan situasi lagi kayak begini loh ya. Dia mau mundur Mas. Nah, itu kan ini begini. Itu sih isu lama, mau mundur, saya udah dengar lama. Udah mundur. Makanya itu kan cuman, kalau saya bilang ini malah free ridernya di sini. Bahwa isu mau mundur seolah-olah sekarang ekonomi kacau karena dia tidak bisa tergantikan. Kan gitu seolah-olah kan. Jadi kemudian bargaining position dia ditingkatkan gitu. Tapi kalau kita lihat, Sri Mulyani itu sudah banyak kan bukti-bukti kegagalannya gitu. Dan 2 hari ini, tanggal 18, setelah dia mengatakan ya, saudara, tidak mundur. Ini bukannya akan kita bahas di episode berikut soal setelah dia APBN. Lo nggak ada yang terkait ya, masalah kan turunnya, kan ini kan turunnya
saham gabungan enggak, begitu sebentar. luar biasa. Ya kita indikat setelah 18 Maret itu dia mengatakan bahwa dia tidak mundur. Ternyata hari ini anjlok lagi. Jadi kan bukan faktor Sri Mulyani mau mundur gitu kan. Itu Jangan-jangan intinya kalau beneran mundur malah naik. Nah, jangan-jangan begitu. Oke, dah. Kalau soal Sri Mulyani itu gimana ya? Karena orangnya nggak di sini kan ya. Kita nggak fair juga. Bukan saya nggak setuju ya, tapi mungkin nggak fair. Makanya kalau diundang datanglah gitu ya, supaya publik kita juga tidak hanya kita seolah-olah memojokkan. Tapi pesan kita untuk episode kali ini ya, mengenai kepala babi, teror politik, betul politik, juga masalah juga IHSG. George Soros juga ya yang dilibat-libatnya nggak karuan itu. Dan satu, kalau buat apa-apa tuh buat yang bermutu, supaya apa kehidupan berbangsa kita juga bermutu ya. Argumentasinya berkomentar juga bermutu, jangan cuma saya enaknya sendiri. Saya rasa itu aja yang lebih penting. Sedikit aja mengenai bahwa ya Sri Mulyani diundang. Yang kita bicarakan adalah dia sebagai pejabat publik. Ya, bukan pribadi ya. Bukan pribadi. Dia pejabat publik, bahwa ada isu bahwa kalau dia mundur ini dikaitkan dengan anjloknya bursa. Nah, ini yang saya mencoba bantah dengan data-data, dengan lihat itu, bahwa isu itu sebetulnya bukan menjadi faktor yang membuat bursa itu jatuh gitu. Karena setelah dia isu mundur itu sudah lama. Kalau memang pada saat itu ada kecenderungan bahwa market suka sama dia, maka pada saat itu sudah jatuh. Bukannya pas jatuh lalu dia mengatakan, oh enggak, saya tidak mundur gitu. Dan kenyataannya sekarang masih turun juga. Jumat turun yang lalu ya, dan Senin ini juga turun gitu. Jadi lebih baik lebih cenderung pada uncertainty tadi ya. Iya, kalau saya pesan penutup ini gini Mas. Jadi jangan sampai ya negara yang demokrasi, negara yang benar itu menggunakan informasi setransparan mungkin ya. Jadi tidak bisa. Informasi itu kan sekarang menjadi currency yang membuat investor masuk atau keluar, kepercayaan dan sebagainya. Nah, jangan biarkan negara ini gelola dengan pasar gelap informasi, termasuk pasar gelap finansial nantinya, karena itu kan terkait. Iya, makanya semakin banyak desas-desus, semakin ada ketidakpastian keuangan juga. Makanya kita pesan juga sama Mbak Puan nih ya, rapat tuh nggak usah lah ngumpet-ngumpet lagi ya. Dan PDI udah kompak itu loh. PDI itu ya kompak gitu. Jadi rakyat tuh nggak bingung. Nah, justru keresahan-keresahan inilah sebetulnya yang juga memberi andil sangat besar terhadap ketidakpastian pasar juga akhirnya ya. Dengan ketidakpastian hukum. Saya rasa itu aja yang kita ini ya. Nanti kita akan tetap di episode yang akan datang ya. Kita bahas APBN nih ya. Ya, Bu Antoni siap ya? Siap. Oke, jadi juga dalam hal ini saya juga mengundang ya, kan banyak kritik-kritik, silakan aja, kita terbuka kok ya. Dan jangan lupa apa subscribe dan komentar. Oke, sampai jumpa di episode Bongkar Abis yang akan datang. Merdeka. Ya. Salaman dulu dong. Salaman dulu dong.